Tidak terasa ya, setahun sudah kita lewati. Banyak sekali hal yang terjadi. Bahkan banyak hal yang tidak kita mengerti. Namun akhirnya, kita dapat paham bahwa segala hal bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Juga sangat perlu untuk kita syukuri. Sekarang, izinkan telinga dan hatimu untuk menangkap setiap kesan, pesan, dan harapan dari bagian yang turut mengisi hari-harimu. Shalom, perkenalkan nama saya Jenica Kristiani Retan dari 2019 Fisika. Nah, teman-teman, di sini saya mau bercerita sedikit tentang suka duka saya selama 1 tahun pembelajaran. Nah, waktu awal pertama kali saya merasa bahwa saya ini tidak mampu bersaing dengan teman-teman saya. Saya merasa diri bahwa saya ini lemah dalam menguasai materi dan saya merasa saya ini sangat berbeda dari teman-teman yang lain. Namun ekspektasi saya itu adalah salah. Teman-teman saya itu dengan senang hati membantu saya apabila saya mengalami kesulitan dalam menguasai suatu materi. Dan juga ada beberapa support system di sekitar saya. Contohnya kakak-kakak tutor dan matrikulasi juga diadakan oleh student service untuk membantu saya agar saya lebih menguasai beberapa mata kuliah, terlebihnya dalam mata kuliah konten. Nah, selain itu saya juga ada beberapa grup-grup kecil yang dapat membantu saya ketika saya mengalami kesulitan dalam sebuah materi. Selain itu juga dosen-dosen saya dengan senang hati membuka hati mereka menerima saya apabila saya sedang mengalami kesulitan, saya ingin bercerita ataupun saya memiliki pertanyaan mengenai materi, maka mereka dengan senang hati mendengarkan cerita saya atau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan saya, dan dengan senang hati juga mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya sangat senang berada di prodi fisika karena kakak-kakak tingkatnya itu awalnya saya merasa bahwa mereka itu orangnya cuek, orangnya jutek, galak-galak, namun semua ekspektasi saya itu adalah salah. Mereka juga sangat welcome dengan saya dan sangat aware juga dengan saya. Apabila saya mengalami kesulitan, mereka juga tidak segan-segan atau tidak sungkan langsung inisiatif bertanya kepada saya, "Dek, kamu ini ada masalah apa? Atau ada kesulitan kah dalam kuliah, boleh cerita?" Nah, awalnya itu saya itu orangnya tertutup, namun karena dengan keadaan sekitar saya itu mendukung dan saya semakin percaya bahwa dengan saya bercerita kepada mereka, mereka dapat membantu saya mengatasi masalah yang saya alami. Jadi saya itu sangat senang berada di tengah-tengah keluarga fisika. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa semuanya ini bukan karena kekuatan saya sendiri, melainkan di balik semuanya ini juga Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan agar semua yang saya alami, kesulitan yang saya alami juga dapat saya selesaikan dengan baik. Nah, selain itu juga saya ingin menyampaikan semangat buat teman-teman saya angkatan 2019, buat kakak-kakak 2018, buat kakak-kakak 2017 yang akan mengikuti PPL 2 dan 2016 yang sebentar lagi akan wisuda. Semoga semuanya dilancarkan oleh Tuhan sampai kepada hari H, dan kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, dan kita juga diberikan kekuatan yang sedang mengalami kesulitan ini. Semoga cerita saya ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi suatu motivasi buat kita semua. Semangat, shalom, terima kasih. Shalom, saya Jalan Tutulaka dari KOR 2018. Di sini saya sangat bersyukur karena kita sebagai mahasiswa program studi fisika, baik itu KOR 2016, KOR 2017, 18 maupun 19, kita dapat melewati 1 tahun akademik dengan baik. Saya percaya bahwa itu semua karena tuntunan dari Tuhan. Walaupun dalam kita menghadapinya, banyak hal yang kita merasa bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, karena terlebih
dengan situasi seperti ini yang kita tidak menyangka awalnya, tapi kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Itu semua karena berkat dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu teman-teman, saya berharap agar kedepannya kita semakin semangat, semakin serius untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik sebagai mahasiswa di fisika, baik itu KK 2016 yang sebentar lagi akan menjadi guru, yang akan turun langsung ke sekolah, yang akan mengajar, maupun KK 2011 yang akan nyusun per satu, maupun persiapan untuk PPL 2, semoga lebih semangat, maupun kami 2018 dan 2019 yang akan menghadapi semester baru yang tentunya semakin sulit, tapi kami berharap agar kita semua saling bergandengan tangan, saling mendukung, sehingga visi dan misi dari program pendidikan fisika sendiri dapat tercapai dengan baik. Saya berharap juga agar BKK KK 2016 semoga dapat mengintegrasikan apa yang selama ini telah dipelajari dan diisi di sekolah nanti. Dan akhirnya saya tetap berharap agar kita semua lebih semangat menghadapi semester baru yang tentunya semakin sulit. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Febri Asrani Marten dari kohort 2017. Saya diminta untuk menyampaikan testimoni mengenai apa yang saya syukuri selama 1 tahun ini. Nah, selama 1 tahun ini saya bersyukur bahwa saya bisa, terutama untuk setiap kesehatan yang Tuhan masih berikan dan juga kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada saya. Saya juga bersyukur bahwa saya bisa menyelesaikan semester 5 dan semester 6 di tahun ini dengan hasil yang cukup memuaskan, dan juga bahwa saya bersyukur bisa masuk ke tahap selanjutnya untuk pembuatan tugas akhir, dan juga bersyukur untuk setiap komunitas yang Tuhan berikan di UPH, khususnya untuk setiap kegiatan HMP, baik itu melalui setiap fellowship maupun untuk setiap kegiatan di bidang akademik. Saya bersyukur bahwa kegiatan HMP bisa membuat kita untuk semakin mengenal satu dengan yang lain. Secara khusus saya dulu tidak begitu mengenal angkatan 2019, tapi karena dengan adanya kegiatan-kegiatan HMP saya bisa berbaur dengan angkatan 2019 dan mengenal angkatan 2019. Nah, saya juga syukuri bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing saya, menyertai keluarga saya, sehingga selalu diberikan kesehatan. Saya juga diminta dari HMP untuk mengungkapkan semangat. Saya mengungkapkan semangat untuk kakak-kakak 2016 untuk penempatan mereka. Kakak-kakak semangat di tempat penempatan, dimanapun kakak-kakak ditempatkan tetap melayani dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Untuk angkatan saya, angkatan 2017, semangat untuk menjalani dan mengerjakan tugas akhir. Saya tahu ini masa-masa yang cukup berat bagi kita, tapi saya percaya bahwa kita bisa melalui semuanya. Buktinya kita bisa sampai di semester ini dengan tetap dengan jumlah yang sama. Saya juga mengucapkan untuk adik-adik 2018, 2019 tetap semangat menjalani setiap perkuliahan, setiap kegiatan yang ada di TC, untuk setiap praktikum dan lain sebagainya. Jangan terlalu untuk merasa belum bisa, tapi tetaplah berjuang, karena di balik perjuangan kita pasti ada jalan yang akan kita bisa kerjakan. Hal-hal yang menurut kita belum tentu bisa, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Dadah, God bless you. Oke, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaannya kami kohort 2016 dapat menyelesaikan PPG semester 1 ini dengan baik. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan beberapa pengalaman yang saya dapatkan selama saya di pendidikan fisika.
Yang pertama dari cara berrelasi gitu. Dari tahun pertama sampai tahun keempat ini saya mendapatkan banyak pengalaman dari cara berrelasi gitu, mulai dari tahun pertama dimana saya memiliki masalah berrelasi dengan teman kelas saya gitu, dimana saya membuat beberapa teman kelas saya itu ya ada yang sakit hati dan juga ada yang pernah nangis karena dari cara berbicara saya gitu. Walaupun memang waktu zaman SMA itu merupakan hal yang biasa, tapi ketika saya masuk kuliah mungkin dengan budaya yang berbeda gitu kan. Jadi mulai dari situ saya mempelajari gimana cara menghargai sesama gitu, dan gimana cara berbicara ataupun berkomunikasi tanpa membuat lawan interaksi kita itu tidak tersinggung. Nah, yang kedua itu dari dalam hal menghadapi masalah perkuliahan. Jadi saya memang kurang gitu dalam hal fisika, tetapi puji Tuhan selama 4 tahun ini saya berhasil melewati semuanya, dari beberapa mata kuliah konten maupun pedagogi dan ST. Saya berhasil menghadapinya tanpa ada mengulang satu mata kuliah pun. Itu karena saya mendapatkan support dari teman-teman dan juga dosen-dosen. Jadi ya, poin kedua ini saya ingin men-sharingkan bahwa walaupun mata kuliah itu susah, ketika kita mendapatkan support yang baik dari orang sekitar kita, pasti kita bisa menghadapinya gitu. Dan juga dari dalam diri kita sendiri, kita harus mau dan harus memiliki nekat untuk menghadapi masalah ataupun kesusahan yang ada di mata kuliah tersebut gitu, dalam mata kuliah apapun. Nah, terus selanjutnya saya juga men-sharingkan bahwa kelas fisika, pendidikan fisika setiap kohort itu menurut saya merupakan keluarga gitu. Ketika saya berada di kohort 16, berarti seluruh anak fisika kohort 16 itu merupakan keluarga saya gitu. Jadi ya, saya sudah menganggap mereka itu sebagai keluarga saya. Jadi kayak gimana ya, saya selalu mensupport satu sama lain, walaupun ya ada terjadi cekcok gitu, tapi kan ya pasti kita udah dewasa gitu kan, pasti kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sendiri maupun dengan bantuan orang sekitar kita gitu. Jadi pesannya intinya ya, jadikanlah suasana kelas kalian itu seperti keluarga kalian sendiri, di mana kalian itu saling menjaga, tidak saling menjatuhkan satu sama yang lain. Saingan ya itu memang tidak masalah, tapi usahakan untuk tidak menjatuhkan. Kalau bisa bersaing yang sehat, tanpa saling mengikut satu sama yang lain gitu, tanpa saling menjatuhkan, tanpa memikirkan diri sendiri gitu. Jujur ya, ketika kita terbiasa untuk egois terhadap nilai kita sendiri, ya itu menurutku nggak ada artinya gitu. Karena kan kita nanti juga jadi guru, gimana cara kita membagikan apa yang kita punya gitu kepada murid-murid kita nanti. Kalau kita nggak latih dari teman kita sekitar, ya gimana gitu caranya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman kohort 2016 dan adik-adik kohort 2017, 18, dan 19. Bagaimana kabar kalian selama pandemi ini? Kakak harap semoga kita tetap bersukacita ya, walaupun ini tidak mudah juga bagi kita. Ya, tidak semua hal bisa kita kontrol kan, tapi by grace alone kita masih bisa ketemu secara online seperti ini walaupun jarak memisahkan kita kan. Nah, bagi kami 2016,
final gathering kali ini tentunya sangat berharga karena ini menjadi kali terakhir kami berkomunitas di dalam fisika, komunitas fisika sebelum kami diutus ke ladang misinya Allah. Kakak sangat bersyukur buat setiap teman-teman dan adik-adik dalam komunitas fisika. Baik itu kohort 2016 yang cuek tapi peduli, kohort 2017 yang semangat belajarnya itu oke banget, tapi rada aneh juga. Dan kohort 2018 dan 2019 yang sebetulnya kakak belum terlalu tahu sih karakteristik kalian seperti apa. Nah, kakak pernah mendengar seseorang berkata bahwa saat ini kita mudah untuk menemukan orang pintar, tapi untuk menemukan orang berintegritas, wah, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Selama berkuliah di TISI selama 4 tahun, salah satu hal yang paling berharga yang kakak dapatkan adalah pembentukan menjadi seseorang yang berintegritas. Apalagi dalam konteks kita sebagai mahasiswa TISI. Ini bukan hal yang mudah. Nah, pertanyaan yang menjadi pergumulan kita bersama adalah kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus. Tapi benar nggak sih hati kita, tindakan kita, pikiran kita sudah sejalan dengan Kristus itu sendiri? Nah, teman-teman, tantangan pendidikan semakin banyak loh. Kalau kita belum benar-benar menggumulkan panggilan kita akan kesulitan baik selama menjalani perkuliahan ataupun saat menjalani penempatan nanti. Terkhusus buat adik-adik 2017 sampai 2019, ayo digumulkan panggilannya, belum terlambat loh. Karena ingat, walaupun pergumulan akan panggilan itu sulit, ingat-ingat Indonesia membutuhkanmu loh. Nah, untuk menjalani tahun akademik ke depan ini juga kakak harap buat adik-adik kohort 2017, 18, 19 mengingat satu hal penting ini. Perkuliahan bukan cuma tentang IPK, bukan cuma tentang pergumulan atau perjuangan diri sendiri. Ingat, salah satu keterampilan di abad 21 ini adalah kolaborasi. Jadi, selama menjalani perkuliahan ke depan, kakak harap kalian bisa berkolaborasi atau bergandengan tangan dengan teman-teman baik di komunitas fisika ataupun di komunitas lain. Banyak belajar dari dosen, karena kesatuan adalah kekuatan kita bersama. Semangat untuk menjalani perkuliahannya ke depan. Buat adik-adik kohort 2017 yang sedang mengerjakan tugas akhirnya, tetap semangat ya. Banyak-banyak baca jurnal, buku, dan bertanya-tanyalah kepada kakak-kakak kelas ataupun pada dosen juga. Buat adik-adik kohort 2018 dan 2019, jangan lupa manfaatkan waktu dengan baik untuk menjalani tanggung jawab sebagai calon guru loh. Oh iya, buat teman-teman 2016 yang sudah akan ditempatkan, tetap berpaut sama Tuhan ya, karena ladang misi itu besar. Tapi kita nggak sendirian, karena kita akan dimampukan oleh Tuhan. Akhir kata, terima kasih buat semuanya. Dan Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi perkuliahan kalian ke depan juga, ataupun penempatan kami kohort 2016 ke depan juga, kiranya dijalankan untuk memuliakan Tuhan. To God be the glory. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Saya ingin sharing sedikit bagaimana saya menjalani proses pembelajaran selama 1 semester yang lalu, dimana kita tahu bahwa sejak Maret itu kita sudah menjalani perkuliahan online. Nah, kalau dari saya sih satu kata yang bisa saya ekspresikan untuk menggambarkan kondisi yang saya alami adalah luar biasa gitu. Kenapa saya bilang luar biasa? 1, luar biasa perjuangannya. 2, luar biasa pertolongan Tuhan buat kita gitu. Yang pertama, kita melihat dari pertolongan Tuhan dulu. Kenapa saya bilang luar biasa pertolongan Tuhan? Karena jauh sebelum keadaan itu kita sudah dikasih wadah. Contohnya ada Moodle, sehingga mempermudah kita untuk mendistribusikan materi, untuk submit tugas dan segala macam. 2, udah punya Line, ya kan? Semua mahasiswa sudah punya Line yang akhirnya bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, dengan 2 hal itu aja kita masih tetap bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Jadi hanya bedanya awalnya kita bisa saling melihat muka, sekarang hanya bisa mendengar suara gitu. Itu.
Tapi yang menjadi perjuangan itu adalah dalam mata kuliah praktikum, di mana saya harus mempersiapkan modul praktikum, harus mencari topik praktikum yang bisa dilakukan secara virtual. Jujur itu tidak mudah, jujur itu butuh perjuangan, jujur itu butuh waktu untuk mencari, untuk membuat modulnya sampai akhirnya kalian bisa menggunakan gitu. Mungkin yang 2018 sama 2019 tahu ya apa yang kita pelajari bersama di semester itu, dan terlebih yang 2019 itu tahu perjalanannya bagaimana. Tidak mudah untuk menjalani praktikum secara virtual. 2 minggu pertama kita masih terseok-seok, tapi puji Tuhan di berikutnya kita sudah bisa lebih baik gitu. Itu jadi di tengah-tengah kondisi pandemik ini pun saya bisa bersyukur, karena di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah keadaan ini Tuhan tetap memelihara dan mengizinkan kita untuk bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Untuk kesan dari setiap kohort itu, saya kan mengajar 3 kohort 2017, 18 sama 2019. Nah, untuk kohort 2017 kalian luar biasa, kalian sangat oke gitu. Karena apa? Karena kalian itu mampu untuk bisa mencari sesuatu yang sama sekali belum tahu, sampai akhirnya bisa mengkomunikasikannya kepada orang lain. Kalau 2018, terima kasih buat semangat kalian. Terima kasih buat respon positif yang kalian berikan kepada saya selama proses pembelajaran, meski sebagian dari kalian itu merasa kesusahan, sinyal juga yang bermasalah, tetapi saya sangat merasakan respon positif dari kalian. 2019, terima kasih buat keterbukaan kalian, karena kesusahan, karena kesulitan untuk mengikuti pembelajaran itu dikomunikasikan gitu. Terima kasih sudah mau berproses dengan saya selama 1 semester kemarin, baik di dalam ruang lab maupun di lab virtual gitu. Untuk pesannya ke semester depan itu adalah khusus untuk 2017, persiapkan diri dengan baik. Kalian akan masuk ke persiapkan diri untuk PPL, gumulkan dengan baik paper 1 dan paper 2-nya. Temukan sesuatu dari apa yang akan kalian kerjakan selama 1 semester ini. Untuk 2018, kalian yang akan menjadi leader sekarang di kampus, di HMP, di kegiatan-kegiatan, di panitia-panitia, kalian adalah pimpinan sekarang. Tunjukkan bahwa kalian sudah siap menjadi pemimpin. Kalian adalah role model yang akan diikuti oleh adik-adik kelas kalian. Untuk 2019, kalian sudah bukan anak bungsu lagi sekarang, kalian sudah menjadi kakak. Jadi coba untuk memberikan teladan, coba untuk memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kalian kohort 2020. Nah, untuk yang 2016, selamat melayani di tempat yang baru, selamat melayani di sekolah dengan kondisi yang terjadi saat ini. Saya yakin kalian bisa, dan kerennya Tuhan yang menolong kalian semuanya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semua, kesan dan pesan saya selama perkuliahan semester ini sangat penuh kejutan ya, karena kita nggak nyangka di pertengahan perkuliahan kita tiba-tiba kita harus online class, dan walaupun demikian tidak mengurangi semangat kita ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin memang ada banyak kekurangan karena dengan persiapan yang begitu singkat, kelas online harus terlaksana dan tidak bisa tidak dilaksanakan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf untuk perkuliahan yang saya ampuh mungkin kurang maksimal dalam pengajaran, tapi saya yakin dan percaya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik supaya kita bisa tetap menjalankan perkuliahan sampai pada akhir semester. Pesan saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan semoga kita segera bertemu lagi untuk
perkuliahan kita selanjutnya. Biar kiranya apapun yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Mungkin kini mentari merasa sepi. Setiap pagi hanya menyinari rumput dan embunnya. Tetapi pandanglah langit, sedang kegirangan berdansa bersama warna barunya. Dulu kita bahagia, duduk berdampingan, tertawa lepas dalam ruangan, tertawa bersama dalam kehangatan. Tapi sekarang, tangan-tangan dilerai, tak boleh saling menggenggam. Begitupun raga, dipisahkan oleh jarak yang membuat bergumam. Sepi dan sunyi telah menjadi kawan yang akrab. Sama seperti kita yang masih bercengkrama melalui dinding digital. Berbisik, membagi beban di masa-masa sukar secara virtual. Namun, karunia Tuhan melampaui cukup. Cukup untuk membuat lidah-lidah kembali memujinya. Untuk setiap perkuliahan yang tak lepas dari pertolongannya, meski tertutup oleh kain masker. Sekarang, mari kita saling menggenggam dalam doa kita. Karena tantangan baru sudah menunggu. Tidak usah bingung, apalagi ragu. Kemarin-kemarin kita sudah melakukannya, menyelesaikan setahun dengan begitu hebatnya. Jangan lupa untuk bercerita kalau tangan kita sudah diizinkan untuk berjabat lagi. Ingat saja, rencana Tuhan selalu indah untuk kita yang tetap berserah. Tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. So please don't make me wait, 'cause I don't wanna break, no I don't wanna fall. When you're next to me, content I'm not